Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita YouTuber Subang ya, akan berbincang ya untuk bagaimana kita mungkin ada sesuatu yang tentunya ingin dikupas tuntas nih. Mumpung ada Bang Ahmad Taupan sendiri di sini. Siap. Oleh karena itu, barangkali Bang Yahya atau mungkin ada Om Bix mau ada sesuatu yang ditanyakan terkait perkembangan kasus Subang. Kebetulan pada hari ini itu kita tadi sudah ada rekonstruksi ya, atau rekonstruksi atau apa sih tadi ya? Olah TKP ya. Olah TKP yang di dalam olah TKP tersebut sampai hadir Kapolda Jawa Barat. Barangkali monggo Bang Yahya dulu mau ada sesuatu yang ditanyakan dengan Bang Ahmad Taupan sendiri. Siap. Kita santai aja sambil ngopi juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Taufan dan teman-teman YouTuber semuanya tanpa terkecuali. Baik, Kang, begini. Kalau tadi kan kita telah selesai melihat dan mendengarkan barangkali ya adanya olah TKP ulang, dan ternyata olah TKP ulang sekarang itu lebih berbeda terlihat dari kita semua itu dari yang sebelumnya, Kang ya. Nah, kemudian netizen ini, seluruh warga negara Indonesia ini membutuhkan atau menginginkan Pak Yosip itu ternyata hadir gitu ya pengennya. Tapi ternyata yang ditunggu-tunggu itu nggak hadir, Kang. Artinya ini adalah sebuah prediksi netizen bahwa ketika nggak hadir berarti belum mengakuinya. Sesuai kemudian pernyataan Pak Rohman ya. Pak Rohman itu tetap katanya klien kami itu membantah bahasanya. Membantah dari apa yang telah diungkap oleh Danu, keterangan Danu tersebut. Nah, bagaimana menurut Bang Taufan sendiri terkait Pak Rohman itu membantah dari segala sesuatu yang dijelaskan oleh Danu kepada pihak penyidik? Pertama itu. Kemudian apa efeknya untuk Danu ketika mereka semua itu menutup diri, membantah segala keterangan dari apa yang diucapkan Danu yang telah dilaporkan kepada penyidik itu. Terima kasih. Pertama itu dulu barangkali. Oke, terima kasih Bang Yahya, Kang Heri, terima kasih. Siap. Bang Ombik, ada Kisodo dan tim, terima kasih. Kita momentumnya adalah ngobrol santai, Ya. tetapi perlu juga kita bahas ini karena memang ini yang banyak beredar di media-media ya. Yang pertama terkait olah TKP, tidak hadirnya tersangka Y itu bukan berarti bisa kita simpulkan bahwa dia tidak mengakui. Olah TKP ini sebenarnya lebih fokus ke Danu. Hari ini lebih fokus untuk menghadirkan Danu karena yang menyerahkan diri Danu, yang mengakui Danu, yang membeberkan, yang membongkar semua masalah ini adalah Danu. Sehingga perlu disamakan dengan apa yang ada pada penyidik Polda Jawa Barat seperti bukti-bukti dan lain-lain. Karena Polda ini kan, penyidik ini kan sudah melakukan pemeriksaan mungkin berpuluh-puluh kali ya di TKP di sini. Nah, ini disamakan semua sama apa yang terjadi pada saat tragedi pembunuhan itu gitu loh. Apa yang Danu ketahui, apa yang Danu lakukan dan lain-lain. Sehingga kami bisa pahami ketika Pak Yosep tidak hadir karena sebenarnya yang perlu untuk dihadirkan saat ini adalah Danu. Gitu. Mungkin nanti akan ada waktu lagi untuk menghadirkan tersangka yang lain. Tetapi menurut saya olah TKP tadi adalah olah TKP yang menurut saya sudah nyaris sempurna, gitu ya. Sehingga saya rasa penyidik akan banyak langkah-langkah yang akan dilakukan untuk penetapan tersangka yang lain gitu. Jadi tidak mungkin juga tadi kalau dihadirkan Yosep atau tersangka Y karena kita pastikan akan
tidak kondusif mungkin ya gitu. Jadi ya tadi menurut saya apa yang dilakukan oleh penyidik sudah tepat, bahwa tadi adalah fokus untuk olah TKP dan penyelesaian penyamaan dan penyelesaian apa yang ada dalam bukti-bukti penyidik, apa yang Danu lakukan dan apa yang Danu ketahui di malam kejadian itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait bantahan ya, bantahan dari PH tersangka Y yang menurut kami itu lumrah saja. Itu kan upaya defend seorang PH terhadap kliennya gitu ya. Dan perlu saya luruskan dan saya tegaskan, penyidik ini menetapkan tersangka bukan hanya karena pengakuan Danu gitu loh. Polisi ini menetapkan tersangka ya karena ada 2 alat bukti lebih sudah masuk, dan saya rasa alat bukti ini banyak ya, bukan cuma 2 alat bukti tapi banyak gitu loh. Dan disinkronkan, disamakan dengan pengakuan Danu sebagai pelaku, sehingga ketika itu sudah klop ya wajar polisi langsung menetapkan sebagai tersangka. Kalau memang ada bantahan bahwa dari PH tersangka Y bahwa kliennya belum tidak mengakui atau BAP masih sama seperti yang dulu ya, malah kami malah kami lebih berprasangka, lebih menduga bahwa pembunuhan ini pembunuhan yang sangat direncanakan gitu loh. Tersangka lain ini sangat mapan dalam mengatur strategi, mengatur motif dan lain-lain, luar biasa. Makanya ya kami sangat pahami ketika mereka dalam BAP yang disampaikan A sampai hari ini A ya memang seperti itu. Beda dengan klien kami Danu yang ya kita bisa lihatlah Danu seperti apa, terus apa yang dialami Danu pada saat proses pemeriksaan dari awal, dari Polsek, Polres sampai ke Polda, itu sangat beda dengan tersangka-tersangka lain gitu loh. Sehingga menurut kami wajar kalau Danu ada yang bilang berubah-ubah, ya begitulah Danu dalam situasi dia tertekan, tidak berani menyampaikan kebenaran karena para pelaku kan yang ditetapkan sebagai tersangka masih di sekeliling dia, sehingga ketakutan Danu berlebih terkait keselamatan nyawanya dan lain-lain, itu kan wajar gitu ya. Jadi itu pakai ya. Yang mau tambahkan? Akhir. Yang terakhir tadi apakah ada dampak ketika mereka membantah semua untuk Danu sendiri? Bang Akhir, coba. Siapa? Gimana Pak Yaya? Apakah ada dampak untuk Danu ya, misalkan bedanya lebih berat atau apa ya, ketika mereka itu membantah segala keterangan yang telah disampaikan dari penyidik? Gini ya, membantah itu kan sebetulnya hak dari para tersangka ya. Tersangka terdakwa itu punya hak untuk membantah. Bahkan terdakwa pun punya hak untuk ingkar. Artinya terdakwa itu punya hak diberikan oleh undang-undang untuk mengingkari perbuatannya. Dalam tanda kutip tidak berlaku jujur, itu boleh terdakwa. Cuman begini, polisi ini kan ketika menetapkan seorang statusnya sebagai tersangka, apalagi ini pasal 340, 338, juntonya 55 dan 56, ini bukan hal yang sederhana. Kami berkeyakinan kuat bahwa polisi ini sudah mengantongi 2 alat bukti yang cukup, ya, bahkan lebih begitu, terus disesuaikan dengan keterangan Danu begitu loh. Jadi boleh-boleh saja dia membantah begitu. Nanti akan kita uji di persidangan. Di persidangan itulah mencari kebenaran material, nanti akan teruji di situ. Jadi silahkan saja kalau misalnya mereka tidak mengakui dan seterusnya. Justru ini tadi yang dibilang Pak Tovan bahwa ini membuktikan bahwa tindak pidana ini memang dirancang sedemikian rupa, diatur supaya ini smooth, mulus, tidak ada celah sedikit pun begitu. Artinya ketika salah satu pihak membuka, pihak lain otomatis akan defend, akan membela diri, akan supaya bagaimana yang tidak membuka keterangan ini, tidak mengaku ini, akan saling berkaitan, akan saling menguatkan gitu. Itu. Jadi nggak masalah ya buat Danu ya Bang ya? Iya, nggak ada masalah. Kalau Danu tidak akan berdampak sama Danu, tidak akan berdampak, dan dia
kita lihat semakin fresh tadi, alhamdulillah semakin lega gitu, enteng pikirannya gitu. Ada lagi? Pak Ketua, Bisa, Dok? Ya, oke. banyak banget tadi teman-teman yang nonton di luaran, di seluruh Indonesia bahkan dunia menyaksikan rekonstruksi tersebut. Penasaran hasilnya apa sih Pak Ketua yang diperoleh di rekonstruksi tadi barusan? Kalau kita lihat bahwa rekonstruksi tadi benar-benar dihadiri oleh Kapolda Jawa Barat, menurut kami ketika Kapolda datang itu adalah sinyal bahwa rekonstruksi sudah berhasil dilakukan dengan sempurna. Sehingga ini satu kesyukuran buat kita semua bahwa apa yang sudah dinyatakan oleh Danu, apa yang sudah diakui oleh Danu, apa yang dialami, apa yang dia lakukan atas instruksi tersangka Y itu sudah match, sudah cocok gitu loh dengan apa yang selama ini sudah dikumpulkan bukti-bukti, kumpulkan hasil lab, terus ada analisa dari penyidik dan lain, itu sudah match semua gitu. Ya kalau menurut kami insya Allah tadi hasilnya sangat baik sekali gitu. Ada lagi? Untuk barang buktinya nggak bisa di... Ya, ada beberapa barang bukti tadi yang ditemukan. Ya mungkin salah satunya ada, kita lihat apa, sarung golok. Wih, Kita lihat sarung itu golok. yang heboh Pak Ketua. Iya. Golok. Dan gayung dan lain-lain, ada beberapa itu yang langsung diamankan. Nah, kurang lebih sekitar 5 atau lebih yang diamankan oleh penyidik gitu. Pak Ketua, berarti kalau ada barang bukti yang paling viral adalah kan golok, itu ada sarungnya. Berarti walaupun sudah 2 tahun, apakah kemungkinan masih bisa dideteksi ya di DNA dan sebagainya yang megang golok tersebut? Kita serahkan semua sama penyidik. Kita serahkan semua sama penyidik karena saya lihat kita lihat sama-sama lah tadi bahwa keseriusan penyidik untuk membongkar kali ini sangat luar biasa. Iya, iya. Ini perlu kita apresiasi untuk Kapolda, kita apresiasi buat Dirum, Pak siapa? Dirum kita, Surawan ya, itu luar biasa itu. Jadi beliau benar-benar ingin kasus ini segera terungkap sehingga semua daya upaya itu dilakukan oleh tim penyidik itu. Iya. Ada nih, Bang, Ada lagi? mau nanyakan nih. Ya. Jadi begini, ini pertanyaan saya sebetulnya mewakili beberapa pertanyaan yang ada di dalam kolom komentar nih ya. Jadi begini, tadi tentunya sudah Abang sampaikan bahwa pihak kepolisian menetapkan tersangka di dalam kasus Subang ini tentunya bukan berdasar kepada pengakuan seorang Danu saja, Iya. akan tetapi memiliki alat bukti lain. Mungkin ada data alat bukti saintifik lah, kira-kira seperti itu. Iya. Pada saat Polda Jabar menetapkan 5 orang tersangka di dalam kasus Subang, seluruh masyarakat Indonesia saya yakin sudah merasa bangga dan mengapresiasi kerja yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Kenapa? Karena kita dan mereka juga semua tahu bahwa upaya dan usaha yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat itu sangat luar biasa sekali. Apalagi memang akhir-akhir ini Polda Jawa Barat, wabil khusus penyidik, sangat intens melakukan terkadang sampai pagi, yang bisa dikatakan lupa tidur lah seperti itu ya. Betul. Nah, akan tetapi sekarang agak sedikit kecewa. Kecewanya kenapa? Karena pada saat tadi dikatakan pada saat menetapkan tersangka otomatis memiliki 2 alat bukti atau lebih. Tetapi dengan ada istilahnya wajib lapor di sini, ini sedikit banyak menimbulkan pertanyaan besar nih, terutama kalangan pemerhati kasus Subang. Mungkin dalam hal ini Bang Topan bisa memberikan cara pandang terhadap hal seperti ini. Walaupun memang mungkin khusus hal ini bisa dikomentari dan seperti apa dan bagaimana pihak penyidik gitu loh yang mengetahui. Karena apa? Karena mungkin itu juga berdasarkan pertimbangan. Tetapi mungkin barangkali Bang Topan dapat memberikan pemahaman kepada kita. Kenapa sampai akhirnya ada wajib lapor, sedangkan lebih awal sudah ditetapkan tersangka di dalam kasus Subang. Apa yang menjadi ragu? Ini seolah ada keraguan itu. Iya. Oke, terkait pertanyaan Kang Heri, ini kita coba menganalisa ya Kang ya. Karena kan ini sebetulnya yang tahu ada apa sebenarnya penyidik ya. Tetapi
analisa kami, hasil kami sharing komunikasi dengan penyidik bahwa ya penetapan tersangka itu ada beberapa macam ya, beberapa tahapan. Ada yang langsung ditangkap, ada yang masih butuh pendalaman, dan kita meyakini bahwa yang belum ditangkap ini masih perlu pendalaman. Kita perlu sadari bahwa kasus ini sudah 2 tahun 3 bulan. Pelaku ini mampu membuat skenario yang luar biasa sehingga tidak bisa terbongkar selama 2 tahun 3 bulan. Baru tanggal 16 kemarin hari Senin itu cahaya sudah mulai timbul dan titik terangnya sudah mulai ada gitu. Sehingga wajar ketika penyidik harus berhati-hati dalam mendalami satu masalah, sehingga jangan sampai nanti ada sedikit celah itu akan dimanfaatkan oleh para pelaku untuk melakukan pola-pola seperti yang 2 tahun 3 bulan sudah dilakukan gitu Kang Heri. Jadi menurut saya ini satu hal yang wajar, tetapi faktanya adalah sudah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya penetapan tersangka itu juga seperti yang disampaikan sama Bang Ahid tadi, bahwa dipastikan sudah ada 2 alat bukti lebih gitu loh. Hanya kita perlu pendalaman. Kenapa perlu pendalaman? Karena kasus pembunuhan Subang ini bukan semata-mata pembunuhan. Ini ada motifnya. Nah, ini yang lagi digali oleh penyidik menurut kami gitu ya. Apa sih yang menyebabkan pelaku ini melakukan pembunuhan? Gitu loh. Yang notabene yang terbunuh, yang pelakunya adalah bapak atau suami, yang terbunuh ini istri dan anaknya gitu loh. Sehingga ini kan yang perlu harus dituntaskan gitu loh. Kalau saya rasa case pembunuhannya sampai tadi sudah olah TKP menurut kami sudah sangat terang benderang. Tinggal ya yang saya dengar juga bahwa penyidik sedang mendalami juga motifnya, sehingga yayasan sedang didalami, terus yang 3 orang ini juga sedang didalami. Tetapi kami berkeyakinan bahwa tidak akan pernah ada kejahatan yang sempurna, sehingga ketidaksempurnaan inilah yang menjadi celah polisi untuk mendapatkan bukti-bukti. Dan tadi menurut saya sudah banyak lebih terang, dan kita lihat nanti ke depan mungkin saja yang 3 tersangka yang wajib lapor segera ditangkap oleh penyidik gitu loh. Kita tunggu perkembangan selanjutnya Kang Heri. Ya, jadi satu lagi ya, boleh ya tuh ya. Boleh. Jadi begini ya, tadi bisa dikatakan boleh sambil ngopi ya Kang? ya, boleh juga. Jusnya diminum dulu Kang Heri. Ya, Ngopi dulu. Ngopi. tadi olah TKP, Olah TKP bukan oleh. ya, tadi olah TKP sudah dilakukan. Ya. Malahan olah TKP di sini istilahnya setahu saya ya, memang sesuatu yang luar biasa ya. Yang tadi dikatakan oleh Bang Topan bahwa ini juga dengan hadirnya Kapolda Jabar, ini merupakan sebuah signal kan seperti itu. Nah, yang ini ditanyakan, apakah barang bukti yang ditemukan di TKP saat tadi itu salah satunya ada petunjuk yang disampaikan oleh Danu gitu mengenai barang bukti yang didapat TKP tadi. Ya, ada salah satunya ada yang sudah disebutkan sama Danu terkait dalam proses eksekusi itu kan ada golok gitu ya, dan tadi sarungnya ada, ya syukur-syukur sarung itu match dengan golok yang digunakan gitu Kang Heri. Gitu. Dan ini kan lagi proses semua ya di Polda sana, bukti-bukti dibawa ke Polda untuk ditelusuri, dicek lab dan lain-lain. Ya, kita berharap itu satu petunjuk yang bagus karena kita punya semangat yang sama untuk kasus ini segera terungkap gitu kan. Gitu. Dan boleh bertanya juga mungkin tadi nih, karena memang teman-teman media ya istilahnya termasuk kita tidak bisa melihat ke sana ya. Iya. Tetapi ada rumor-rumor itu ada istilah, oh itu speed tank dibongkar, Betulkah tuh itu? Pembongkaran sih tadi tidak ada ya, tidak ada pembongkaran speed, cuman memang tadi yang kita lihat langsung bahwa dari pagi itu tim penyidik dan
gabungan itu menyapu bersih lokasi pakai metal detektor juga, dan benar-benar terperinci gitu ya. Terus di dalam rumah juga dicek semua gitu. Jadi memang tadi dari awal agenda, tapi nggak ada pembongkaran sepitnya, nggak ada. Tidak ada ya, cuman ada yang gali-gali tanah aja itu tadi. Ya gali-gali tanah karena memang ada kan pakai metal detektor ya. Jadi pas gali kira-kira ada sesuatu yang apa nih di bawah ya langsung mereka gali gitu. Gitu kan. Oke. Barangkali Aku mau nanya, kalau misalnya Bapak kan jadi PH-nya Danu kan? Ya, Kan saat ini kan Danu kan di penjara. Iya. Itu kira-kira ada nggak sih pesan dari Danu yang kayak misalnya di penjara tuh kayak gimana gitu kan? Atau dia pesan pengen buat menyampaikan keluar gitu loh. Keluar dari penjara tuh kayak misalnya eh, kayak gini-gini loh gitu kan. Perasaannya gitu. Ke Pak Tovan. Ya sampai hari ini sih nggak ada. Kita lihat Danu hari ini ya, dia benar-benar sudah mantap, benar-benar sudah kuat, benar-benar sudah siap, dan alhamdulillah dia tinggal ditempatkan dalam satu tempat yang sendiri, nggak ada TV, nggak ada handphone, tetapi ya dia fresh karena ya memang apa yang dia rasakan hari ini ya memang sudah diniatkan oleh dia sejak awal pada saat kita pamitan dari Subang gitu. Jadi kita lihat nggak ada juga Danu merasa pengen keluar, nggak apa, udah dia pokoknya sekarang ikhlas jalanin, yang penting dia sudah melakukan kewajibannya sebagai keluarga, melakukan niatnya untuk membongkar kasus ini demi almarhumah dan keluarga. Ini mungkin bagian dari permohonan maaf dia kepada almarhumah dan keluarga. Makanya dia sama sekali tidak ada penyesalan kenapa sekarang di penjara dan lain-lain, dia tidak ada gitu loh. Ya penyesalan karena dia bagian dari pelaku dalam situasi pada saat kejadian pasti ya gitu. Tapi memang disterilkan, dipisahkan dengan tersangka lain karena Danu masih khawatir dan ada ketakutan gitu. Berarti Danu tuh juga sering digencet ya sama pelaku lainnya? Kalau digencetnya seperti apa kita nggak tahu. Hanya gini, secara kasta sosial Danu ini kan di bawah ya. Artinya kalau kemarin kita dengar cerita dari wawanya ibunya, ya Danu ini orangnya satu karena dia secara mental dan psikologis itu ya di bawah lah ya. Jadi dia tuh sangat nurut banget kalau diperintah gitu. Apalagi perintah dari tersangka Y sekeluarga. Ini kan kastanya kan paling tinggi dalam keluarga besar mereka gitu kan, orang kaya raya dan lain-lain. Jadi pastinya Danu sangat nurut gitu. Danu kan saya dengar tapi belum tahu juga ya Pak Ketua. Iya. Dia kan punya kekasih nih. Ada nggak maksudnya Danu menyampaikan apa gitu terhadap kekasihnya atau apa gitu ke Pak Taufan? Nggak ada soal kalau ke kita nggak ada. Kalau misalnya ada pasti disampaikan ke penyidik. Saya juga belum tahu malah kekasihnya Danu. Ya barangkali kekasihnya nonton. Iya mungkin ya, mungkin. Tapi fansnya banyak juga sih Dan. banyak juga. Tadi Pak Ketum sedikit cerita waktu lah juga, wah masyarakat itu kan saya nggak kenal ya sama warga di sekitar itu, yang jelas mereka adalah warga sekitar TKP. Jadi supportnya berkaitan dengan keberanian Danu itu sangat besar. Iya, betul. Saya salut sekali. Ya, kami saja selaku kuasa hukum pada saat Danu berani membongkar kepada kami, ya kami itu campur aduk. Ya kesel iya gitu kan, kita kena prank juga gitu kan. Tetapi ketika dia berani untuk menyerahkan diri, berani untuk membongkar, hari gini kalau Danu nggak melakukan tindakan hari Senin kemarin, kita nggak akan seperti ini. Ini akan landai-landai saja kan. Artinya yang dilakukan oleh Danu ya menurut saya sudah patut kita beri apresiasi. Di luar dari dia ada dalam kejadian itu pun kami sangat yakin bahwa Danu sesuai instruksi dan
perintah gitu ya. Jadi ya kami berharap kita semua mendukung agar LPSK Polda mengabulkan permohonan kita untuk Danu sebagai JC, karena itu penting, karena tanpa Danu membongkar semua masalah ini ya kita semua tidak bisa mendapatkan progres seperti saat ini gitu. Ada lagi Kang Heri? Ada nih. Ini selama Bang Topan menjadi seorang pengacara nih, ini ada nggak kasus-kasus yang bisa dikatakan mungkin menantang gitu? Dan kalau dibandingkan dengan kasus Subang nih, yang taruhlah ini kan 2 tahun akhirnya baru terungkap nih ya kan ya. Ini juga terungkap ya, saya merasa secara pribadi atas memang perannya Bang Topan juga begini. Ya. Maksud saya itu perannya Bang Topan juga begitu. Karena selama akhir bulan terakhir ini kan Bang Topan intent datang, apalagi Bang Topan mendapatkan mandat ya dari pihak keluarga untuk bagaimana bisa menegakkan keadilan. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bang Topan. Ya, alhamdulillah terkait kasus atau perkara yang masuk di kantor, seluruhnya kita tertantang atau kasusnya ini kasus-kasus yang menantang. Karena kami ini kebanyakan bela orang yang terzolimi. Perusahaan terzolimi, perusahaan mau dipilotkan dengan mafia-mafia kasus-kasus tanah, orang nggak pernah jual dari dulu, tiba-tiba pulang merantau tanah dari kuasai orang. Nah, rata-rata kita selalu bantu urusan-urusan seperti itu. Tetapi memang yang paling tertantang ya di kasus Subang. Satu, ini sudah bicara hati nurani ya, karena kita ini sebagai manusia melihat ada tragedi pembunuhan yang luar biasa, terus dengan motif juga yang luar biasa, dengan strategi mengaburkannya luar biasa, dan seperti yang Kang Heri tadi sampaikan, amanah dari keluarga almarhumah itu juga buat kami merupakan amanah yang sangat besar gitu ya. Ya, sebagai contoh seperti yang Bang Yaya sampaikan lah, pengacara tersangka A, tersangka Y itu kan membantah bahwa kliennya bla 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 bla, itu kan biasa. Kami ini boro-boro membantah. Ketika Danu mengakui, ya kami sendiri yang mengantarkan Danu untuk menyerahkan diri ke Polda gitu loh. Karena itu tadi, kita sudah tidak melihat antara kami kuasa hukum yang pragmatis, kuasa hukum yang istilahnya ini nama baik kita nih harus kita pertahankan, nggak ada. Udah, apalagi kita ada amanah besar dari keluarga yang memohon sama kita untuk bisa kita bantu untuk menyelesaikan. Kita tulus semua. Makanya sebelum kita berangkat, saya briefing sama teman-teman, saya sampaikan, yang penting dari awal kita niat nggak berubah, bahwa kita ikhlas lillahi ta'ala bantu keluarga, ikhlas lillahi ta'ala bantu almarhumah, dan hari ini kita mendapatkan kenyataan bahwa Danu adalah bagian dari pelaku, tetapi Danu berani untuk mengakui, Danu berani untuk menyerahkan diri. Kita bismillahirrahmanirrahim, kita kawal Danu. Apapun resikonya, mau itu ada bully-bully dari analisa atau media-media atau netizen, ya kita harus ikhlas, saya bilang gitu. Tapi saya yakin rakyat sudah pintar, rakyat sudah menganalisa ini sudah 2 tahun lebih. Bahkan kalau kita tanya hari ini hati nurani kita dari awal, siapa sih pelaku utama, pasti kita sudah hati kita bisa menunjuk si A ini layak untuk jadi pelaku utama gitu loh. Jadi akhirnya alhamdulillah kejadian itu terjadi dan Danu menyerahkan diri, dan saya merasa banyak dukungan dari masyarakat gitu ya. Saya banyak dukungan dari masyarakat, dan itu Kang Heri kasus yang tertantang, yang paling menantang ya kasus ini. Karena itu tadi, dari sisi kita selaku profesional advokat pasti ada gejolak juga ketika kita harus menerima kenyataan posisi klien kita, tetapi karena kita juga dapat amanah yang luar biasa, kita ikhlas dan kita menguatkan diri kita untuk mengantar Danu menyerahkan klien kita gitu loh. Tanpa ada surat panggilan, tanpa ada konfirmasi, kita jalan saja, datang langsung ke Polda. Gitu Kang Heri.
Ada lagi, Bang Heri? Saya satu lagi ya. Tuh, Kang, Bang Yahya dulu. Oke. Itu Bang Jack mulu. CS soalnya. Bang Jack kemana nih kok nggak ada? Bang Jack katanya kerja, Bang. Bang Freddy pulang. Bang Freddy tadi mah katanya ada temennya. Ayo. Baik, satu lagi nih, Kang. Ini bicara tentang feeling netizen, ya kan? Feeling masyarakat Indonesia bahwa mereka itu kurang sempurna kalau yang ditersangkakan ada hanya 5 orang, Kang. Feeling mereka itu ada saksi-saksi yang lain yang seharusnya menjadi tersangka juga. Nah, pertanyaannya adalah apakah katanya Danu itu sudah final ya membongkar hanya 5 saja atau 4 saja atau ada sisanya, kira-kira gitu kan? Ya. Terima kasih. Pelaku ini kita yakini pasti lebih dari 3 orang, lebih dari 2 orang ya. Terus apa namanya? Ya pastinya seorang Danu tidak mungkin mengetahui 100%. Karena lagi-lagi saya sampaikan bahwa perencanaan pembunuhan ini sudah jauh-jauh hari disiapkan. Ini dugaan kami ya. Dan perencanaan ini memang sudah diskenariokan sejak lama. Dan memang kami duga ada skenario ini berujung dengan menumbalkan Danu gitu loh. Jadi ada hal-hal yang Danu ketahui pada malam itu, ada hal-hal yang Danu tidak ketahui pada malam itu. Dan saya yakin penyidik juga ini tadi pulang dari olah TKP, Danu juga langsung ke Polda untuk di BAP lagi, tambahan dan lain-lain. Tim kita juga sudah meluncur ke sana untuk mendampingi gitu. Jadi ini masih berproses Bang Yaya. Ya harapan kami karena gini ya, melakukan skenario sampai kasus ini tidak bisa dibongkar 2 tahun 3 bulan ini pasti dengan persiapan yang matang, dengan pelaku yang jago-jago, yang hebat-hebat dalam melakukan skenario ini gitu ya, dan pelaku juga dimungkinkan menurut kami juga sama seperti analisa masyarakat bahwa pelaku ini kemungkinan memang bisa dikatakan lebih dari 5 juga memungkinkan gitu ya, karena punya peran masing-masing gitu. Makanya kami juga tadi sudah sampaikan bahwa kita pernah mengangkat kasus Banpol, bahwa kita pernah mengangkat kasus yayasan, yaitu semoga akan menjadi titik terang penyidik untuk lebih mendalami lagi gitu Pak ya. Gitu. Dan berbicara tentang Banpol, kebetulan tadi juga kita di dalam live streaming ketemu dengan Banpol Uci. Oh ada Banpol. Ada. Terus Ada Cimeng juga ada. terus sempat ditanya nggak? Ditanya. Memang benar dia ke sana kan ke TKP. Memang Kan dia pengakuan Uci sudah pernah ada kan? iya pernah ada. Lagi pula tadi juga memang tetap dia itu masih seolah berbantu-bantu lah ya. Cuman Ya. kalau Cimeng memang sudah tidak Oh. tidak kerja lagi juga. Kalau Uci saya lihat masih ada di Polsek. Tadi ketemu kan di depan ya. Ada lagi? Sementara cukup Bang Heri? Cukup belum? Nah, itu harus sampai Ada sih. Oh iya. Ada nih. Ini ada nih. Ini ada Netizennya pertapan siapa sih? titipan Pinter nih. Ini bacain aja ya. Iya. Ini banyak contoh tindak pidana pembunuhan berencana. Salah satunya adalah pelaku sudah menyiapkan senjata yang akan digunakan untuk target korbannya. Contoh kasus Jessica dengan menggunakan racun. Dan yang terbaru viral nih Eliezer dengan menggunakan senjata api. Dalam kasus yang Bapak tangani, kasus Subang, senjata apa saja yang disiapkan oleh pelaku? Itu kan pertanyaannya kan ya. Disiapkan dari luar rumah atau seadanya barang-barang yang ada di dalam rumah. Itu dulu deh itu. Ya, sedikit saja saya jawab. Senjatanya dugaan kami lagi-lagi ya. Ya. Moga-moga match dengan apa yang disidik oleh kepolisian. Senjatanya stick golf dan golf. Untuk senjatanya ya. Iya. Nah, jika senjata yang digunakan untuk membunuh sudah ada di rumah, apakah bisa dikatakan ini pembunuhan berencana
definisi pembunuhan berencana mungkin bisa sedikit dijelaskan. Iya, Pak? jelas ini merupakan pembunuhan berencana karena semua sudah direncanakan. Ya. Kan ada jeda waktu, nanti akan dijelaskan juga oleh kepolisian pada saat reka ulang atau dan lain-lain ya, atau Ya. nanti di persidangan akan lebih jelas. Jadi ada jeda waktu di mana salah satu tersangka masuk duluan ke rumah dari jam 9 sampai jam 9 jam 10-an, itu kan ada jeda waktu. Ya. Dan karena ini perencanaannya sudah lama gitu ya, beberapa hari atau jauh sebelum kejadian, maka saya rasa skenario itu sudah dibangun sejak awal, sudah rencana sejak awal bahwa nanti akan disiapkan di situ, akan disiapkan di situ pelan-pelan, ditaruh nih stick golep posisi di sini, golep udah disiapkan. Jadi bukan spontanitas gitu loh. Ya, coba Bang Ahid mungkin. Ya, kalau kita melihatnya ini jelas pembunuhan berencana ya. Karena memang skenario dibangun sedemikian rapi begitu sampai 2 tahun ini tidak bisa dibongkar begitu. Jadi kalau dilihat dari cerita Danu dan bukti-bukti yang ada di lapangan bahwa memang terjadi hubungan kausalitas atau runutnya suatu permasalahan skenario yang memang jelas-jelas nyata yang dibangun oleh para tersangka ini untuk melaksanakan aksinya begitu. Jadi masing-masing pelaku ini punya peran yang memang jika satu pelaku dengan pelaku yang lainnya tidak melaksanakan perannya akan menjadi gagal pembunuhan itu. Jadi ini kita menyebutkan jelas ini pembunuhan berencana yang sudah direncanakan jauh-jauh hari terlebih dahulu. Ada lagi Bang Heri? Ada nih satu lagi. Fansnya? Satu lagi nih. Ini fansnya Kang Heri kayaknya pinter ya. Ini satu lagi nih. Ini ada 2 faktor yang menyebabkan seorang melakukan tindak pidana nih. Tindak pidana pembunuhan. Faktor internal dan eksternal. Untuk kasus yang Bapak ilmunya kalah sama netizen ya, sama fans. masuk dalam kategori apa? Ini sebetulnya tadi udah dijelaskan ya mengenai motif ya. Tetapi ini yang ditanyakan nih. Untuk kasus yang Bapak tangani, ya untuk mungkin kasus Subang ya, masuk dalam kategori apa? Iya. Kalau di situ kan ada faktor internal dan eksternal ya. Ya kalau faktor eksternal ya pasti Danu. Ya. Karena Danu ini kan nggak ada hubungan darah. Danu ini juga nggak masuk dalam motif dan lain-lain ya. Tapi kalau internal ya di luar tersangka yang lain, di luar tersangka Danu yang 4 itu udah jelas karena mereka masuk dalam motif dan perencanaan utama atau motif utamanya tuh mereka Danu nggak masuk. Kalau dalam perencanaan mungkin Danu masuk ya, ya. Tapi kalau dalam motif Danu nggak, makanya kalau eksternal itu Danu. Eksternal sendiri berarti Danu ya? Iya, karena Danu nggak ada hubungan dalam hal motif ya. Jadi dia ya harusnya ya paling ringan ya, karena dia memang tidak masuk ke dalam kepentingan. Iya. Ini mau dibunuh kepentingannya apa kan gitu kan? Iya. Kalau kepentingannya uang yayasan jelas Danu nggak masuk kan gitu. Iya. Nah kalau internal ya itu tadi di luar dari Danu itu. Berarti untuk orang-orang yang yang sudah ditersangkakan di dalam kasus Subang ini, Nah, berita masuknya kepada internal ya? Internal ya. Betul. Oh, berarti sekarang bisa dikatakan ini tadi disampaikan oleh Bang Topan nih, bahwa kan Danu terkadang minder gara-gara keadaannya, finansialnya dan segala macamnya. Iya, Kan kasta begitu. sosialnya rendah. Kasta sosialnya. Terus mereka kan berbeda. Iya. Terus sekarang tadi dikatakan bahwa yang internal itu 4. Iya. Berarti 4 ditambah Danu yang status sosial atau kastanya rendah. Berarti ini bisa apa ini? Cicak versus apa ini? Cicak versus buaya. Sebetulnya bukan cicak versus, tetapi ini adalah motifnya adalah jelas motif kepentingan gitu ya, terkait harta atau yayasan dan lain-lain, kekuasaan, sakit hati dan lain-lain. Nah, Danu tidak masuk dalam konteks itu gitu. Ya. Danu hanya orang yang memang diminta masuk dalam rencana untuk membantu melakukan ABC gitu. Ya. Betul sekali Bang. Sebetulnya ini mungkin disampaikan juga sama Abang nih, bahwa awal Eri juga untuk bagaimana bisa mempertemukan Danu dengan Bang Topan, walau waktu itu dengan Kang Yoris, itu kan istilahnya karena memang kita sudah melihat ada hal-hal yang tadi sudah disampaikan sama Bang Topan, kira-kira seperti itu. Jadi dalam hal ini tidak terlepas Danu salah, tetapi tadi juga dikatakan bahwa Danu ini kan bisa dikatakan sebagai pembuka lah. Iya. Walau alam gitu kan, walaupun memang saya meyakini juga polisi juga memiliki alat bukti yang kuat. Betul. Tapi dengan
Danu memberikan pengakuan, Iya. istilahnya ini membuat kasus ini menjadi lebih terang benderang. Seperti itu. Ini kan semua satu kesyukuran buat kita ya, Ya. Kang. Bukan cuman buat saya, Kang Heri, Bang Yahya, Bang Ombik, di sini ada Kisono, dan ada Bang Jack, ada Bang Freddy, ada Suci, ada channel Anja, semua YouTuber yang sudah berjuang di kasus ini menurut saya patut kita apresiasi. Karena tanpa ada teman-teman semua, saya rasa kasus ini akan tenggelam dan tidak ada celah untuk bisa terbongkar. Yang kedua, kepada seluruh masyarakat, seluruh netizen, fansnya masing-masing YouTuber ini menurut saya luar biasa. Karena mereka ini adalah analis yang paling jujur, yang tidak ada kontaminasi apapun, kepentingan apapun mereka ini. Dan saya sering sekali ketika saya melihat YouTube channelnya Kang Heri, Bang Yahya, Kisodo, dan teman-teman lain, saya selalu baca komentar. Karena di sana kadang-kadang komentar-komentarnya luar biasa. Mereka itu menganalisa pakai hati nurani sebagai sebagai manusia gitu ya. Jadi dalam keadaan begini kok yang paling begini, dan lain-lain. Dan kesyukuran selanjutnya ya pasti ke keluarga korban. Mereka benar-benar istiqomah untuk mengawal kasus ini, dan alhamdulillah kami lihat per hari ini keluarga korban fresh sekali, merasa mulai lega karena akhirnya cerita tentang pembunuhan keluarganya dia ini, kakak beradiknya dia ini, dan ponakannya ini bisa ada titik terang untuk terungkap. Nah, ini sebetulnya menurut saya memang sudah momentumnya, karena ini adalah doa dari kita semua gitu, Kang Heri. Jadi saya apresiasi buat teman-teman YouTuber, dan sekarang saya mohon kepada teman-teman semua untuk bisa lebih mengawal kasus ini. Kita apresiasi kepada penyidik, kita kawal penyidik, kita semangati penyidik untuk bisa segera menuntaskan kasus ini. Dan semoga teman-teman juga sepakat untuk membantu, mensupport agar LPSK segera mengeluarkan rekomendasi, dan Polda juga menerima pengajuan kita untuk JC kepada Danu sebagai JC gitu. Sehingga Danu bisa terus membongkar kasus ini eksis tanpa ada intervensi apapun gitu. Jadi kita berharap ada dukungan dari teman-teman seluruhnya agar proses JC Danu bisa diterima gitu, Kang Heri. Oke. Cukup? Ya, terima kasih. Kita setelah ini mau ke Bandung, kita mau kawal Danu karena Danu lagi proses pemeriksaan. Ya. Teman-teman YouTuber tetap istiqomah, jaga kesehatan, kawal terus kasus ini, dan besok kita ada agenda dengan LPSK di Bandung. Silahkan kalau teman-teman mau ikut mengawal dan lain-lain, bebas gitu ya. Ya, Kang ya? Ya. Ada yang mau tambahin? LPSK dan penyidik. Ya, LPSK dan penyidik ya. Acara dengan LPSK dan penyidik besok. Oke, cukup ya. Ya, terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.